selesai sampai jam 1. Oke, kita lanjut. Saya pengen ngasih detail ini ya, supaya nanti ini Anda nggak paham ini dari mana Pak gitu ya. Yang terakhir apa? Baris ke-8 merupakan settingan untuk delimiter. Delimiter merupakan separator atau pemisah dari satu data dengan data yang lain. Kayak gimana Pak? Kayak seperti ini ya, ini pemisahnya. Nanti Anda lihat tuh ya, CSV-nya apakah seperti ini atau koma atau apa gitu ya. Ya, itu saya pikir sudah minggu lalu. Nah, ini adalah, ini saya jelasin ya. Sel di atas merupakan satu perintah panjang untuk membaca sebuah dataset dengan format. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini saya gedein ya. Anda lihat. Pertama, Anda perhatikan di sini. Namanya apa? Spark. Spark nih ya. Spark. Spark di sini itu adalah spark yang di atas sini. Mana spark yang mana? Spark yang di atas sini ya. Berarti spark yang merupakan spark session ya, itu sama ya. Jadi nanti kalau ganti-ganti Anda lihat, oh diganti namanya gitu ya. Oke, namanya adalah spark. Nah, si spark ini dia punya metode namanya format, kemudian di sini ada optionnya. Nah, ini adalah atributnya. Ini atribut-atributnya. Ini adalah nilainya. Nah, nilainya udah kita atur. Inverse schema misalnya tadi apa? False. First row order tadi apa nilainya? True. Delimiter apa tadi nilainya? Nah, ini semua adalah yang tadi kita variabel yang kita atur di sini. Gitu ya. Oke. Itu bedanya. Kalau Google Data Studio tinggal klik-klik aja. Kalau di sini kita bisa kebebasan mengatur semuanya ya, lebih bebas lah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir apa? Titik load. Ini nama apa? Nama file. Jadi dengan perintah ini kita baca satu data ya, kemudian settingan kita atur semua. Nah, perhatikan di sini. Hasilnya kita simpan ke siapa? Ke DF. Nah, DF ini akan menyimpan dataset yang baru kita baca. Bisa dipahami di sini? Bisa ya. Itu ininya ya. Oke. Nah, coba kita. Ini sudah dia. Perhatikan kita menggunakan variabel spark yang mengetahui spark session, dan hasil dari operasi ini kita berikan pada variabel namanya apa? DF. Nanti kalau misalnya ada bingung-bingung bisa tanya ya. Oke. Masih jalan nggak? Masih. Oke, kita lanjut. Oke, ini ya. Berikutnya kita ketemu. Nah, sekarang perhatikan di sini. Sekarang variabelnya bukan spark lagi tapi siapa? DF. Nah, ini namanya metode ya. Metode itu kasih titik ya. Kemudian ada print schema, ini nama metodenya. Kemudian kurung buka, kurung tutup. Ini saya kasih penjelasan. Perintah df print schema kita gunakan untuk menampilkan tipe data semua kolom beserta informasi apakah data di kolom tersebut dapat bernilai 0 atau tidak. Perhatikan semua tipe data bernilai string ya, gara-gara inverse schema sama dengan false tadi. Berarti nama kolomnya mana? Ini nama kolomnya. Tipe datanya mana? Ini tipe datanya. Ini berarti tidak boleh nullable, itu berarti apa? Bisa null ya, bisa kosong ya datanya ya. Nullable true. Sama semua ya. Jadi nanti Anda gunakan seperti ini. Wah, berarti cuma ganti satu file aja bisa selesai, Pak. Bisa ya, tapi kadang-kadang nanti ada errornya. Sekarang kita ketemu sama itu metode apa atribut. Coba kita lihat. Yang berikutnya pakai kurung buka kurung tutup nggak? Enggak ya. Oke, di type nggak pakai kurung buka kurung tutup ya. Ini berarti atribut lah. Oke, ini cara yang kedua ya. Di sini perhatikan tidak ada kurung buka kurung tutup, berarti itu atribut lah. Tapi fungsi juga bisa kita ubah jadi atribut sih. Tapi saya nggak mau masuk ke sana. Ini adalah metode yang bisa kita gunakan. Ya, ini saya bilangnya metode ya. Ini sorry, di type pakai kurung buka kurung tutup nggak ya? Ini salah saya ya. Dia nggak pakai kurung buka kurung tutup. Jadi nanti tugasnya apa? Pertama cari filenya, kemudian nanti Anda tinggal run, pastikan dia tidak error. Oke, kita masuk ke metode berikutnya. Metode berikutnya apa? Ada metode yang namanya adalah count. Ya, metode ini digunakan untuk apa? Mengetahui berapa banyak instant atau berapa banyak baris dalam data set. Jadi instant itu adalah baris. Berarti ada berapa banyak barisnya? 43.998 instant atau baris data. Cukup dengan menggunakan metode namanya apa? df count. Asalkan sudah nyambung dengan datasetnya
datasetnya sudah nyambung dengan Spark sessionnya, gitu ya. Itu seperti itu ya. Anda nanti paham ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya OOP ya. Saya bawa ke dunia OOP sebenarnya. Oke, itu sudah ya. Berikutnya kita bisa nambahin juga print. Print itu untuk apa? Menampilkan ya. Perhatikan di sini ya. Di sini ada print. Nama fungsinya apa? Fungsi print. Udah kita pelajari struktur data ya. Kemudian di sini ada apa? Anda tanda petik. Nah, ini adalah nama stringnya yang tampil apa adanya ya. Kalau Anda perhatikan di situ, yang kita tulis di sini akan sama muncul dengan yang di sini ya. Berarti nanti Anda ganti ini menjadi bahasa Indonesia. Catat, ganti menjadi bahasa Indonesia. Ganti menjadi bahasa apa Pak? Ya silahkan ya, sesuaikan dengan. Tapi yang berbeda apa di sini? Di sini apa namanya? Di sini operatornya adalah plus. Kemudian perintahnya apa? Perintahnya tetap df count, cuma nanti kita ubah menjadi apa? Menjadi string, karena mau kita gabungkan dengan string juga. Kita concat ya. Nanti kalau enggak dia bisa pakai koma sebenarnya ya. Ini saya jelaskan juga ya. Kita dapat menggunakan metode count dengan terlebih dahulu mengcastingnya menjadi string dengan perintah string ya. Di dalam fungsi print dengan tambahan informasi yang lain seperti itu. Ini saya pikir masih mudah. Oke. Berikutnya saya tambahkan ini tidak ada di aslinya, di script aslinya. Ini saya tambahkan. Ada satu atribut namanya adalah kolom ya. Namanya apa? Kolom. Nanti Anda kerjakan ini juga ya. Nah, dengan atribut kolom ini, maka kita dapat apa? Menggunakan atribut kolom untuk menampilkan apa? Semua nama kolom dari sebuah data set. Nah, itu harus 10 ya minimal ya. df titik kolom. Ini udah saya run gitu ya. Oke, sudah saya run. Lanjut ya. Oke. Nah, berikutnya ada dua cara untuk bikin apa namanya? Ini saya bilang aja, kita bahas dulu ya. Yang pertama ada yang namanya drop kolom. Perhatikan di sini. Ini ya, ini apa namanya? Ini adalah sebuah variabel, namanya apa? Drop column list. Kemudian perintah di sini adalah perintah untuk membuat sebuah list. Sebuah apa? Sebuah list. List itu apa? List adalah collection data type. Apa artinya collection data type? Tipe data yang menyimpan data lebih dari satu. Tipe datanya apa Pak? Tipe datanya adalah string. Kok string Pak? Karena ada apa? Tanda petik di awal, tanda petik di akhir. Nah, ini adalah berarti ada berapa datanya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Berarti si drop data column isinya adalah 6 string. Bisa dipahami ini? Kalau Anda masih ingat struktur data, ini saya bahas ya. Beberapa perintah berikut ini kita gunakan untuk mendrop atau menghapus satu atau beberapa kolom dari sebuah dataset. Jadi gini, tidak semua kolom yang ada di dataset akan kita gunakan, gitu ya. Iya, di sini kita akan menghapus yang nggak kita perlukan. Ingat kan waktu data mining lanjutkan ada juga ya. Udah lupa. Ya, udah lupa. Ini direkam nggak? Direkam Pak nih, direkam ya. Direkam kan? Direkam, ya. Oke. Beberapa perintah berikut ini kita gunakan untuk mendrop atau menghapus ya. Kita mendefinisikan 6 kolom yang terdapat di dalam dataset ya. Kita simpan dalam variabel apa? Drop kolom. Jadi isinya seperti itu. Nanti Anda bisa run ya. Nanti kalau yang tidak ada, Anda bikin persis seperti yang saya bikin. Nah, ini contohnya ya. Kita kasih perintah apa? Kita kasih perintah drop kolom list. Maka dia akan muncul kurung buka kurung. Ini adalah indikasi bahwa dia adalah sebuah list. Kalau list itu adalah kurung buka kurung, karena Python itu semuanya serba apa namanya, sebagian kerjanya dikerjakan sama Python gitu ya. Secara implisit ini adalah sebuah list ya. Ada berapa datanya? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Separatornya apa? Tanda koma. Kok sekarang tanda petiknya cuma 1 Pak? Ya, karena string bisa tanda petik 1 atau tanda petik 2. Tanda petik 3 juga bisa sebenarnya. No picture
Kuak. Siapa ini yang bikin? Kita dapat menampilkan data yang disimpan oleh variabel drop column list dan dapat kita lihat bahwa nama string yang merupakan nama dari kolom-kolom yang kita definisikan sebelumnya. Bisa dipahami ini ya? Oke. Nanti kalau ini baru kita ketemu sama perintah apa? Dropnya. Ya, ini saya bikin detail ini ya. Saya bikin detail. Ya, ini sebenarnya masih wilayah pre-processing namanya ya. Coba perhatikan di sini. Ini namanya apa? df. Ini apa? Titik. Kemudian ini apa? Drop. Drop dengan menggunakan metode drop terhadap variabel df ya. Terhadap df, maka df titik drop kita akan menghapus beberapa kolom. Oke, perhatikan argumen yang digunakan adalah ada tanda apa? Tanda star ya, tanda bintang, kemudian drop column list. Ini menunjukkan bahwa variabel ini merupakan collection data type atau tipe data yang menyimpan kumpulan data. Ya, dalam hal ini adalah sebenarnya nanti ada juga yang tanda bintangnya 2 ya, itu dictionary ya. Berarti ini apa? Coba kita bacakan, coba kita pahami maksudnya apa di sini. Ada sebuah data frame, ada sebuah variabel namanya apa? df. Kita kenakan apa? Metode namanya apa? Drop. Apa yang kita drop? Semua yang ada di list ini. Hasilnya kita simpan kemana? Ke df1. Jadi nanti hasilnya kita simpan ke df1. Si df-nya tetap ya, tidak berubah. Oke, nah nih, Anda bisa lihat. Nanti Anda lakukan seperti ini juga, kemudian dilihat. Dilihat apanya? Kolomnya. Itu siapa sih di luar? Nggak ada ya. Oke, perhatikan perbedaan data frame yang disimpan oleh variabel df1 dan df. Perhatikan, kenapa? Karena apa? Anda harus pinter-pinter ya. Kalau Anda nggak jeli, Anda nggak bisa paham. Kok data saya kayak gini, Pak? Dan kadang-kadang kalau sudah dieksekusi lagi nanti dia apa namanya suka error ya. Di sini apa? df, di sini apa? df1 gitu ya, Mbak Revi. Ya, udah nggak sabar kayaknya ya. Perhatikan hasil dari df titik drop ya. Kita simpan dalam variabel baru yaitu namanya apa? df1. Oke, tadi udah kita bahas ya. Nah, ini ya. Nanti Anda lihat antara df1 dan df. Pak, boleh nggak ganti namanya? Boleh sih kalau udah paham ya. Oke. Oke, ini tadi sudah saya bahas. Nah, ini ya. Kalau kita show ya, df1 show, maka aslinya itu ini aslinya nih. Ini adalah aslinya. Yang kita drop ada berapa? Ada 6. Perhatikan, ini adalah df ya. Ini adalah df1. Yang kita drop apa aja tadi? Yang kita drop yang di sini nih. Nih ya, overview, belong to collection, production company, production country, status origin. Itu yang kita drop. Paham ya? Jadi kalau awalnya ada 10 kolom, tidak semua kolom ini kita gunakan di algoritmanya. Misalnya kita drop berapa? 4. Itu ya. Ini sekali lagi kayak data mining lanjutan ya, karena kita pakai Python interface-nya ya. Bisa dipahami ini tidak? Bisa, Pak. Oke, bagus ya. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ada cara kedua. Kalau cara pertama apa? Kita namain yang mau kita drop. Yang cara kedua apa? Kita namain yang mau kita pilih ya. Kita tandain yang mau kita pilih. Perhatikan di sini. Ini langsung saya bikin jadi satu perintah. Yang pertama apa? Select. Ini adalah variabel ya. Ini variabel. Oke, ini variabel bukan metode. Variabel namanya apa? Select column. Tipe datanya apa? String, karena diawali kurung buka dan kurung tutup. Yang disimpan apa? ID, budget, popularity, dan lain-lain. Nah, berikutnya ya. Oke. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kita kasih perintah apa? Perhatikan di sini, perhatikan nama variabel di sebelah kanan, di sebelah kiri. Sekarang sama apa tidak? Sama ya. Sama. Berarti df yang di sini sama df yang di sini berbeda. Kalau orang matematik bisa bilang x sama dengan x ditambah dengan 2. Bisa nggak orang matematik seperti ini? Nggak bisa ya. Orang komputer bisa. Kenapa? Karena orang komputer itu x yang di sini dengan x yang di sini itu berbeda. Orang komputer ngejen dulu yang sebelah kanan, hasilnya diberikan di sebelah kiri. Gimana contohnya, Pak? Gini. X sama dengan 4. X sama dengan X ditambah dengan 2.
X di sini berapa nilainya? 4. X di sini berapa nilainya? Hai, come on. 9 dari mana? 6. Kerjakan dulu yang sebelah kanan, hasilnya diberikan di sebelah kiri. X di sini berapa? 4. Hasilnya diberikan kepada siapa? Kepada X lagi. Gimana kalau kayak gini, Pak? X sama dengan 2, Y sama dengan X tambah 2. X-nya berapa? Y-nya berapa? 4. Berarti X di sini sama X di sini tuh sebenarnya beda gitu. Kebetulan namanya sama gitu. Bisa dipahami nggak? Revi sama Revi itu sebenarnya beda. Kebetulan Revi sama Revi itu sebenarnya orangnya berbeda. Kebetulan namanya bisa paham nggak? Benar, serius. Iya, saya pikir juga bisa ya. Oke, udah ya. Udah tuh. Nah, buktinya mana, Pak? Buktinya di sini ketika kita show yang ditampilkan hanya berapa? Hanya berapa? Hanya 6 saja. ID ini bisa dipakai nanti Anda nyari kerja ya. Anda bisa langsung ke sini. Udah bisa, Anda udah pinter ini ya. Nanti saya kasih kasus yang inilah lebih jelimet gitu ya. Oke, berarti bisa nggak Pak saya kasih DF2 di sini? Ya bisa berarti ya. Berarti DF di sini sama DF di sini ya jelas Pak namanya aja beda gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, kadang-kadang yang suka agak tersesat di situ ya. Oke, 3 perintah di atas menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan data frame baru. Ini saya bilang data frame ya. Dari data frame yang sudah ada. Tadi sudah kita bahas. Udah selesai. Apa tadi? Kita udah dev select belum sih? Udah kan? Ini kenapa saya bikin lagi? Oh, di copy ya? Ya, suka ada aja seperti itu ya. Kok kayak begitu sering ada ya? Nah, sekarang perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Anda sampai sini nanti. Perhatikan di sini. Tadi si DF udah kita otak-atik. Ya, sekarang si DF di atas di sini hanya mereference pada berapa kolom? 6 Pak. Nih, sekarang kita definisikan ulang si DF-nya. Ya Mbak Revi. Mbak Revi, ngantuk banget itu. Halo? Coba perhatikan di sini. Di sini kita panggil siapa lagi? Spark. Kita panggil lagi tipe datanya macam-macam. Nah, ini adalah kita define baru lagi ya. Maka DF yang di sini tidak ada hubungannya dengan DF yang di atas. Berarti DF yang di sini menyimpan berapa? Awal lagi, settingan di reset lah ibaratnya. Kita reset gitu. Kita reset. Ada kan di sini penjelasannya? Perintah di atas mendefinisikan ulang variabel DF sehingga dengan perintah di atas kita nih kayak gini contohnya. X sama dengan 4, Y sama dengan 7, X sama dengan Y. Berapakah X? Di sini berapa X-nya? 4. Di sini berapa X-nya? Di sini X-nya berapa? Di sini ada X nggak? Ada dong, kenapa nggak ada? Kan udah kita kenalin. Nih gini bayangannya. Ini perintah berapa? Perintah 1. Ini perintah berapa? Perintah 2. Ini perintah berapa? Perintah 3. Ini memorinya. Gede kan? Nah, kalau kita running 1, kita punya X berapa? 4. Kita running di sini kita punya Y berapa? 7. Ada X-nya nggak? Ketika kita running di sini? Ada dong, sudah ada kan? Nah, sekarang kita eksekusi yang ketiga, X-nya berapa sekarang? Y-nya berapa? 7. Berarti sekarang X-nya kita update menjadi berapa? Menjadi 7. Bisa dipahami? Bisa lah, ini dasar struktur data udah kan ya. Berarti sekarang si DF akan mereference pada sebuah katakanlah dataset yang baru yang kebetulan namanya sama atau datanya sama, datasetnya sama. Nah, ini buktinya ya. Ini buktinya kalau kita panggil di fshew bukan hanya 6 tapi semuanya. Gitu ya. Dapat kita lihat nilai DF sekarang menyimpan semua kolom dari kok bisa Pak? Karena sudah kita define ulang. Kalau filenya beda bisa nggak Pak? Ya bisa gitu ya. Kita lihat dia update-nya yang mana. Ya ini saya pikir penting ketika preprocessing ya. Karena biasanya kalau kita bicara data mining 80% itu tentang data ya.
Nah, kemudian oke, 20 menit kedua sudah selesai, saudara-saudara. Kita potong lagi di sini.